Ini salah satu hal yang sebenarnya itu namanya penghancuran diri. Dengan sengaja dia itu. Ya, kalau seorang muslim harusnya itu paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin Allahumma amin. Pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pak Ustadz, setiap apa yang terjadi pasti Allah memiliki rencana di balik itu semua. Setiap apapun yang kita alami itu merupakan sebuah petunjuk. Insya Allah bisa kita pahami kemudian mendapatkan hidayah dari permasalahan tersebut. Nah, musibah yang dialami oleh negara kita, oleh setiap masyarakatnya, musibah demi musibah, kejadian demi kejadian, sebetulnya bagaimana cara mengambil hikmahnya nih Pak Ustadz? Dari setiap musibah-musibah tersebut yang semakin hari ada saja gitu Pak Ustadz ya. Nah ini tema kita pagi hari ini, ada hikmah di balik musibah. Bagaimana sebagai seorang muslim kita melihat hikmah di balik setiap musibah sehingga bisa menjadi hidayah untuk kita semua. Ya. Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus sekali, ada hikmah di balik musibah. Selama ini banyak dari kita, saudara-saudara kita itu tahu sebenarnya terjadinya musibah itu disebabkan karena apa, sudah banyak tahu. Ada yang menceritakan musibah itu terjadi sebelum kita itu ada, udah ditulis di Lauh Mahfuz. Di dalam Quran juga diceritakan bahwasanya musibah itu disebabkan dari buah tangan kita, ya. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi dua-duanya bolehlah kita terima, tidak usah kita bentrok, ya. Intinya adalah bagaimana kita memahami bahwa musibah ini terjadi, demi musibah ini akan terjadi. Suatu hal yang harus kita pahami, kalau memang itu dari perbuatan kita, coba kita berkaca diri sendiri. Saudara-saudara kita yang seiman aja kadang-kadang saling menjatuhkan. Ini nomor satu. Kalau sudah tidak cocok dengan golongannya langsung disingkirin itu. Padahal itu seiman padahal ya. Seiman. Saya ulangi lagi, seiman itu langsung disingkirin. Itu bukan golongan saya. Itu umpamanya dia harus bersahadat. Dia harus ini, dia kafir, dia gini. Nah itulah salah satu hal yang orang-orang tersebut itu tidak paham bahwa dia sudah merasa golongannya benar. Kalau dia merasa golongannya benar, itu sudah dianggap musyrik oleh Allah Ta'ala. Dianggap musyrik oleh Allah Ta'ala. Nah ini harus kita ketahui. Kalau memang itu sudah saudara, ayolah kita coba. Nah musibah demi musibah itu kita akan belajar. Kalau mamanya ada banjir, belajarlah untuk memahami jangan memotong pohon semaunya sendiri. Ini satu yang seperti biasa kita ikhtiarkan ya. Kemudian kita juga paham bahwa adanya banjir salah satunya dengan membuang sampah seenaknya. Itu juga kita harus belajar ya. Dari sana semuanya kita harus lakukan. Dari sisi Allahnya kita lakukan, dari sisi ikhtiarnya kita lakukan. Nah, dan kita juga harus memahami bahwa hampir semua bencana di muka bumi ini menuju ke arah satu titik, ya, menuju ke arah satu titik, yaitu kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Jadi kita harus mengingat bahwa semua kejadian di dunia ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita itu faham apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Kalau memang salah, ayo evaluasi, muhasabah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita harus mengajak orang seperti itu. Jangan kita itu, mohon maaf nih ya, kita nggak suka dengan golongan itu, kita jelek-jelekin terus. Ya, kita jelek-jelekin terus di medsos dengan kelompok golongan ini menjelekkan kelompok yang lain. Ini salah satu hal yang sebenarnya itu namanya penghancuran diri. Dengan sengaja dia itu ya. Kalau seorang muslim harusnya itu paham
Seorang muslim itu harus sangat paham, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do, ya. Janganlah mencari kesalahan orang lain. Itu aja dilarang oleh Allah taala. Dilarang, ya, berarti itu dosa, tapi itu kita lakukan terus-menerus. Dilakukan oleh orang itu terus-menerus, kayaknya orang itu salah aja. Nah, ini udah mengelompokkan banyak dosa sebenarnya di kelompok tersebut, dan kelompok tersebut itu menyebar di Indonesia mamanya. Itu salah satu pemicu, Pak Ustadz. Salah satu pemicunya itu, ya. Dan jangan merasa bahwa kelompok kita itu lebih baik daripada kelompok yang lain atau lebih benar. Nah, itu menjadi pemicu sehingga Allah itu mengizinkan terjadinya bencana. Jadi ayolah kita itu kembali ke jalan Allah. Kalau memang itu saudara, sudah kita akui saudara. Persoalan kekurangan, kesalahan itu nafsi-nafsi. Santai aja, ya. Jangan menjadikan orang lain itu salah, kita yang menang. Enggak boleh, itu dosa itu. Ya, nanti taunya nanti di akhirat. Taunya nanti di akhirat. Setelah di akhirat baru sadar bahwa apa yang dilakukan menyebarkan berita hoax itu taunya di akhirat, dan dia akan tahu bahwa apa yang dikerjakan itu adalah dosa jariah yang dia sebarkan tanpa ada bukti yang konkret atau yang benar. Nah, ayolah kita kembali ke jalan Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan dari diri kita sendiri ini, kalau memang sudah tidak mampu memberikan tahu pada saudara-saudara kita, ya paling tidak diri kita sendiri mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Paling tidak juga kelompok golongan saudara-saudara kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Ayo kembali jalan Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih, Masya Allah, Pak Ustadz Danu, tausiahnya. Intinya adalah di balik musibah ini bagaimana caranya kita untuk kembali ke jalan Allah, ya Pak Ustadz, ya. Kalau Allah tidak bisa manusia tidak bisa diingatkan dengan sekali dua kali petunjuk gitu Pak Ustadz, seperti membuang sampah sembarangan, merebang pohon, Allah datangkan banjir. Mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan paham gitu ya. Salah satunya begitu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya akan memberikan tausiah. Ini sudah hadir tengah-tengah kita Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kapan sih Allah rindu dan kangen sama kita? Allah rindu sama kita di saat Allah memberikan musibah. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita terlalu jauh dari Allah. Kita jarang mendekat kepada Allah. Kita jarang melakukan perintahnya, justru sering melakukan larangannya. Sampai Allah rindu. Kita nggak pernah rindu. Sampai Allah yang rindu. Saking rindunya Allah dengan kita, maka Allah mengirimkan undangan untuk kita hadir dekat dengan Allah. Undangannya dalam bentuk musibah. Karena subhanallah, secara fitrah manusiawi, manusia itu akan merasa dekat dengan Allah ketika dalam keadaan susah. Ketika dalam keadaan bermusibah, maka dia akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama ini justru kita yang sering merusak bumi ini. Kita menebang pohon, merusak pegunungan, mengotori lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semakin nampak kerusakan di darat dan di lautan. Tidak lain itu semua adalah ulah tangan manusia. Maka subhanallah, sebenarnya Allah sudah ingin menurunkan kiamat yang begitu dahsyat. Saking buminya sudah sering dirusak oleh manusia. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni lahammu bi ahlil ardi adzaban." Kata Allah, sesungguhnya aku sudah ingin memberikan azab kepada manusia yang ada di atas muka bumi. Tetapi semua itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 hal. Yang pertama adalah falamma nadhartu, kata Allah, tetapi semua itu aku tunda setelah aku melihat yang pertama. Ila umari buyuti, masih banyak orang yang meramaikan masjid. Maka Allah menunda azab itu. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak manusia-manusia yang ketika berbuat dosa dia langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia seperti inilah
yang menunda Allah menurunkan azab untuk kita semua. Dan faktor yang ketiga yang membuat Allah menunda kiamat besar, azab yang begitu dahsyat, adalah apa yang selama ini sudah sering pupus, jarang sudah kita temukan. Apa faktor yang ketiga? Wal mutahabbina fi. Orang yang mencintai orang lain karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi karena Allah. Orang yang melakukan ibadah karena Allah. Orang yang bersedekah karena Allah. Orang yang berzikir karena Allah. Orang-orang yang seperti inilah yang pada akhirnya membuat Allah menunda azab yang begitu besar untuk semua penduduk yang ada di atas muka bumi ini. Subhanallah. Ternyata musibah adalah tanda Allah sedang rindu kepada kita. Allah memanggil kita untuk datang kepada Allah. Karena selama ini subhanallah begitu amat jarang kita mendekat kepada Allah. Sehingga Allah yang mengundang kita. Lewat apa? Lewat musibah. Jadi ternyata ada hikmah begitu besar di balik musibah. Di balik musibah ada hadiah dari Allah. Undangan, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Pak Ustadz Zaki, terima kasih tausiahnya, silakan duduk. Pemirsa, alhamdulillah, insyaallah di hari yang Senin ini mengawali hari, mari kita sama-sama merenung lewat tayangan Siraman Kolbu ini. Mari kita mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak bertaubat ya. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kita adalah pribadi atau hamba yang jarang sekali mendekat kepada Allah. Sehingga Allah memberikan undangan ya melalui musibah untuk kita lebih dekat lagi mengingat Allah dan terus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat tayangan Siraman Kolbu ini kita bisa menjadi orang yang selalu melaksanakan itu segala sesuatunya itu istiqomah ya Pak Ustadz ya. Lillahi ta'ala, istiqomah dan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa menjalani ujian ini dengan kesabaran, keikhlasan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Zaki, Pak Ustadz Danu atas tausiahnya. Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadirkan narasumber yang pertama, seorang wanita. Reaksinya adalah ketika kesurupan menggeram seperti harimau, mencakar lantai dan berkata kamu ada yang santet dan ada juga yang menzolimi. Seperti apa selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati.